Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Saudara, saya senang sekali hari ini bisa berada di tengah-tengah saudara dan saya membawa salam dari Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung atau STTAA, tempat saya sekarang melayani Tuhan. Saudara, Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung adalah sekolah teologi yang berada di bawah naungan Sinode GKY. Dan kami sangat bersyukur untuk dukungan dari jemaat-jemaat di gereja GKY, juga termasuk di GKY Pluit ini, yang terus mendukung kami untuk membentuk dan mempersiapkan hamba-hamba Tuhan untuk melayani di gereja. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan, karena saudara sudah mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di seminari kami. Saudara, mari kita tundukkan kepala kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau Allah yang setia, Allah yang terus menuntun perjalanan kehidupan kami, Allah yang mencukupkan segala yang kami butuhkan, Allah yang memelihara kami dan seluruh keluarga kami. Dan kami bersyukur Tuhan, di dalam perjalanan kami punya Tuhan dan kami punya tempat untuk datang kepada Tuhan di gereja ini. Tuhan, di tengah-tengah pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mau sekali lagi berbicara kepada kami. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang berkuasa itu turun di tengah-tengah kami, berkuasa atas kami, sehingga firman yang kami dengarkan ini ya Tuhan, boleh mengubah hidup kami, boleh menghibur kami, dan boleh menuntun kami di jalan yang benar. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau berfirman kepada setiap kami, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka satu bagian dari firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai yang ke-11. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 2 bulan yang lalu di STT Amanat Agung itu diadakan sebuah perlombaan atau pertandingan tingkat nasional. Jadi perlombaan ini saudara diikuti oleh banyak sekolah teologi di seluruh Indonesia yang mengutus mahasiswa-mahasiswa yang terbaik untuk datang ke STT Amanat Agung untuk berlomba. Saudara, banyak anak-anak pintar yang datang ke STT Amanat Agung untuk bertanding dan menunjukkan kemampuan mereka. Saudara, waktu mereka bertanding itu begitu hebat pengetahuan mereka, sehingga di sela-sela acara itu orang-orang berkumpul, dan waktu itu ada yang berkata begini saudara, karena saking terkagumnya mereka melihat betapa hebat pengetahuan dan kemampuan mereka di usia yang masih begitu muda. Ada orang yang berkata begini, anak-anak ini begitu pinter dan begitu hebatnya, masih muda sudah begitu luar biasa. Mereka ini akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Jadi mereka lihat ada orang pinter, mereka langsung pikir orang seperti ini
adalah orang yang bisa melakukan hal yang besar bagi Tuhan. Mereka lihat orang-orang yang punya kemampuan yang hebat, lalu mereka pikir ini tanda bahwa Tuhan itu akan memakai dia dan orang ini akan punya pelayanan yang sukses di hadapan Tuhan. Sebab pemikiran seperti ini saya kira yang ada di dalam gereja yang ada di Korintus di dalam perikop yang kita baca. So di gereja Korintus itu diisi oleh banyak orang yang punya banyak kemampuan yang hebat dan luar biasa. Sudah ada orang-orang di sana yang bisa bahasa roh. Ada orang-orang di sana yang pinter, isinya pengetahuan dengan hikmat. Di dalam gereja itu ada orang-orang hebat yang bisa berbahasa roh, yang mengadakan mukjizat. Ada orang-orang yang kalau mereka berdoa, itu orang yang sakit bisa langsung sembuh. So ini gereja isinya orang-orang yang punya kemampuan yang hebat. Tapi karena kehebatan mereka dalam melakukan pelayanan ini saudara, banyak di antara mereka yang pikir, banyak orang yang merasa di gereja itu bahwa mereka itu dipakai oleh Tuhan karena mereka punya kemampuan yang hebat. Mereka pikir saudara bahwa pelayanan mereka bisa begitu luar biasa, bisa berhasil, bisa ada banyak dampaknya, itu karena mereka punya kemampuan untuk melakukan hal-hal yang spektakuler yang orang lain tidak bisa. Saudara, kalau kita mau jujur, yang berpikir seperti ini kan bukan cuma jemaat di Korintus saja, saudara ya. Kita juga sering berpikir demikian, bukan? Misalnya saudara, kalau kita lihat di gereja kita, ada orang yang pinter nyanyi atau pinter main musik. Lalu kita cepat-cepat saudara tawarkan pelayanan kepada mereka. Karena kita pikir orang seperti inilah yang nyanyinya bagus, yang main musiknya bagus, yang bisa membawa orang untuk datang menyembah kepada Tuhan. Lalu kita lihat ada orang pinter saudara. Wah, pinter ngomong. Kalau ngomong bagus banget. Pinter mimpin, kepemimpinannya luar biasa. Lalu kita cepat-cepat tawarkan mereka, karena pinter ngomong, jadi guru sekolah minggu dong. Pinter mimpin, jadi pengurus dong. Jadi majelis dong. Lalu kita pikir, wah ini orang cocok juga kalau jadi pendeta. So kita lihat ada orang yang punya bisnis yang bagus saudara, dia punya kekayaan yang besar, orangnya sukses di dalam dunia ini. Langsung kita pikir ini orang hebat. Yang kalau saja dia mau datang jadi majelis, menjadi pengurus, melayani di dalam rumah Tuhan, lalu mereka akan bisa melakukan pekerjaan yang besar buat Tuhan. Apalagi saudara kalau mereka ini kasih persembahan yang besar kepada gereja, bukan? Kita pikir saudara karena apa yang mereka punya dan karena apa yang mereka bisa, mereka adalah orang-orang yang cocok sekali untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan akan memakai orang seperti ini. Yang lebih parah lagi adalah kalau kita itu memberikan kesempatan pelayanan kepada orang hanya karena kemampuannya saja. Saya ingat satu kali saya selesai pelayanan di sebuah gereja. Saya lalu diajak oleh 2 orang anggota majelis jemaat untuk makan siang bersama. Pada waktu kami menunggu makanan itu tiba, lalu majelis itu kemudian mereka tiba-tiba bercerita kepada saya bahwa gereja mereka itu akan mengadakan pemilihan penatua jemaat. Mereka berkata salah satu calon penatua yang kuat itu adalah seorang yang paling kaya di gereja itu. Pada waktu pembangunan gereja katanya, dia adalah orang yang sangat berjasa memimpin pembangunan itu sehingga menjadi gereja yang besar dan megah. Dan dia juga orang yang memberikan persembahan yang besar untuk pembangunan gereja itu. Dia juga orang yang sering menolong gereja pada waktu gereja membutuhkan bantuan. Misalnya saudara kalau ada ruangan di gereja yang rusak, dia adalah orang yang bisa dipanggil, lalu dia akan kerahkan anak buahnya untuk perbaiki gereja. Kalau gereja butuh dana untuk pelayanan Tuhan, kalau ada misi misalnya, kalau ada pelayanan Natal misalnya, orang ini adalah orang yang akan memberikan persembahan yang besar. Bukan cuma itu saudara, orang ini juga adalah orang yang mampu berurusan dengan orang-orang yang ada di luar gereja. Jadi misalnya urusan keamanan gereja, urusan dengan pemerintah. Wah saudara, orang ini orang yang luar biasa sekali. Tapi persoalannya saudara, orang ini adalah orang yang dikenal
tidak punya kehidupan rohani yang baik. Bahkan saudara di luar sana, di luar gereja, dia dikenal sebagai orang dengan reputasi yang buruk. Dia ini orang yang dikenal punya bisnis yang kadang-kadang tidak jujur. Bahkan saudara, dia sering digosipkan main perempuan di luar di mana-mana. Lalu dua orang majelis jemaat ini merasa bingung sekali. Karena ini orang punya kemampuan untuk melayani Tuhan. Luar biasa sekali kalau dia melayani Tuhan. Tetapi tanpa orang ini pelayanan di gereja itu bisa jadi susah. Lalu dia tanya pendapat saya. Lalu saya katakan begini kepada mereka. Saya berkata, Tuhan tidak pernah pilih orang untuk melayani Tuhan karena kemampuannya. Pekerjaan Tuhan itu tidak pernah dibangun oleh apa yang kita bisa dan apa yang kita punya. Pekerjaan Tuhan itu dibangun oleh karena Tuhan berkenan kepada hidup seseorang dan Tuhan berkenan untuk memakai hidup orang itu untuk melayani Tuhan. Saudara, di sepanjang sejarah kita melihat ada banyak orang-orang yang tidak mampu, yang justru dipanggil dan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Saudara, kalau Tuhan itu memilih orang karena orang itu pintar ngomong, saudara, maka saya kira Tuhan tidak akan pilih Musa. Karena Musa itu orang yang gagap, tidak pandai ngomong, saudara. Tuhan tentu lebih pilih Harun, kakaknya, yang pintar ngomong untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara, kalau Tuhan pilih orang karena penampilannya bagus, saudara, tentu dia tidak akan pilih Daud. Karena Daud itu kurang gagah. Tentu Tuhan akan pilih saudara-saudaranya, koko-kokonya, yang tinggi besar, yang punya penampilan yang gagah perkasa. Bukan pilih Daud yang kecil dan kelihatannya tidak bisa apa-apa. Kalau Tuhan pilih orang untuk melayani Tuhan karena dia punya harta, tentu dia akan pilih orang muda yang kaya raya untuk menjadi muridnya. Tapi sebaliknya Alkitab berkata, Tuhan malah memilih nelayan-nelayan yang miskin, yang tidak berpendidikan, untuk menjadi murid-muridnya dan melayani Tuhan. Semua orang ini, semua orang yang dipakai Tuhan ini, mereka itu punya satu kesamaan. Yaitu bahwa mereka melayani bukan karena kelebihan mereka, tetapi karena kemurahan Tuhan yang mau memakai mereka dan mempercayakan pelayanan itu kepada mereka. Dan orang-orang ini, saudara, yang menerima anugerah Tuhan yang besar itu, mereka mengerjakan pelayanan yang Tuhan kasih kepada mereka ini dengan sekuat tenaga, tapi bukan dengan kemampuan mereka, tetapi dengan bersandar hanya kepada kuasa dan kekuatan dari Tuhan saja. Dan kepada orang-orang seperti ini, saudara, Roh Kudus menyertai mereka dengan kuasa. Dan Roh Kudus itu memperlengkapi orang-orang ini yang berkenan kepada Tuhan ini, yang dipanggil oleh Tuhan ini dengan berbagai karunia untuk melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Surah Alkitab yang barusan kita baca tadi berkata begini, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya itu di dalam semua orang. Dan kepada tiap-tiap orang Tuhan mengaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. So dengan kata lain, semua karunia yang dipunyai oleh pelayan-pelayan Tuhan di dalam rumah Tuhan, segala jenis pelayanan yang dikerjakan baik di gereja maupun di luar gereja, semua pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, mukjizat-mukjizat yang kita lihat di dalam pelayanan selama ini, saudara, semua itu bukan dikerjakan oleh manusia atau karena kemampuan manusia, tetapi oleh Allah dan hanya karena kuasanya saja. Saudara, memang ya, kita itu tanpa melayani Tuhan pun kita punya macam-macam kemampuan dalam hidup kita, bukan? Kita mungkin tidak usah ke gereja melayani Tuhan, kita sudah pintar mimpin orang. Kita bisa mungkin pintar ngomong. Di luar sana saudara ada banyak orang tidak percaya Tuhan yang pintar sekali kalau disuruh ngomong.
Kita mungkin bisa menasihati orang, menghibur orang, bisa memberi, dan punya banyak kemampuan yang lain di dalam hidup kita. Tapi ini semua, saudara, adalah kemampuan manusiawi yang bisa dimiliki oleh semua orang, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Tapi waktu Roh Kudus hadir dalam hidup kita, saudara, dan mau memakai kita, Dia mengubah apa yang kita punya ini, apa yang manusiawi ini, saudara, menjadi sesuatu yang rohani. Apa yang natural ini Tuhan ubah menjadi supranatural untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan, saudara, Tuhan seringkali membuat kita yang tadinya tidak mampu melakukan sesuatu sebagai manusia menjadi orang-orang yang dipenuhi kuasa untuk melakukan berbagai pekerjaan-pekerjaan yang ajaib yang dulu kita nggak bisa, untuk mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Semua ini, saudara, Tuhan berikan kepada kita karena pelayanan yang rohani, pelayanan yang rohani yang kita kerjakan di dalam rumah Tuhan ini tidak bisa, tidak akan pernah bisa dikerjakan dengan kemampuan manusiawi, tetapi hanya bisa dikerjakan dengan karunia rohani yang diberikan oleh Tuhan dan disertai dengan kuasa dari Allah. Saudara, untuk mengerjakan pelayanan yang bermacam-macam ini, ada pelayan Tuhan yang Tuhan berikan karunia hikmat, ada yang Tuhan berikan karunia pengetahuan, ada yang Tuhan karuniakan berbahasa roh, ada yang Tuhan karuniakan dia bisa berdoa dan menyembuhkan orang yang sakit. Ada orang yang dikaruniakan karunia untuk mengadakan mukjizat dan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Ada karunia mengajar, ada yang diberi karunia memberi, ada yang diberi karunia macam-macam yang lainnya. Dan semua itu, saudara, Tuhan berikan kepada kita pada waktu kita melayani, supaya kita tidak lagi mengerjakan pelayanan dengan kemampuan kita yang manusia ini, tetapi mengandalkan kuasa yang berlimpah-limpah itu dari Tuhan. Suatu kita melayani, kita mengandalkan kuasa yang besar dari Allah kita. Itulah sebabnya, saudara, tidak ada seorang pun yang boleh merasa hebat, merasa luar biasa, kalau di dalam hidupnya waktu dia melayani Tuhan ada pekerjaan-pekerjaan luar biasa, membuat gereja bertumbuh, bertambah, ada mukjizat-mukjizat yang terjadi. Sudah, orang seperti itu tidak pernah boleh merasa sombong. Tapi juga tidak boleh ada, saudara, orang yang tidak mau melayani Tuhan hanya karena mereka merasa tidak punya apa-apa dan tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara, apapun pelayanan yang saudara lakukan, yang saudara pegang, semua tangan saudara, hidup saudara, itu disertai dengan kuasa yang berlimpah-limpah di dalam Roh Kudus. Saudara, kalau kita mengerjakan pelayanan dengan kuasa Allah, dengan kuasa Roh Kudus, baru di sana kita bisa melihat dan mengalami kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, hanya bersandar kepada kuasa Tuhan, baru kita bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar yang bisa menyentuh hidup orang, mengubah hidup orang, membawa orang lain kepada Tuhan, dan boleh membawa orang lain bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, setiap kali kalau kita melihat kehidupan kita, saudara, waktu kita melayani Tuhan, atau pada waktu orang lain melihat hidup kita dan pelayanan kita, semua harus bisa melihat bahwa kekuatan kuasa yang menyertai kehidupan dan pelayanan kita itu, kekuatan yang melimpah-limpah itu, datangnya bukan berasal dari diri kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena apa yang kita punya, tetapi berasal dari Allah dan hanya Allah saja. Saudara, melayani dengan bersandarkan kuasa Tuhan ini jugalah yang akan membuat kita selalu ingat, saudara, bahwa pelayanan ini bukan untuk kepentingan kita atau untuk membawa keuntungan pribadi di dalam hidup kita. Semua, saudara, yang Tuhan berikan kepada kita, kuasa yang diberikan oleh Tuhan yang menyertai hidup dan pelayanan kita ini, itu diberikan kepada kita bukan supaya kita semakin dikenal orang, tapi semua itu Tuhan berikan supaya lewat hidup kita, lewat pelayanan kita, apa yang kita kerjakan ini,
banyak orang bisa diberkati, banyak orang bisa mengenal Tuhan, banyak orang yang bisa bertumbuh-tumbuh di dalam Tuhan. So kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, jemaat Tuhan di tempat ini, dan orang-orang kita ketemui. Hanya kalau kita bersedia datang kepada Tuhan, serahkan hidup kita, yang bukan siapa-siapa ini, yang bukan apa-apa ini, kita serahkan kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan yang penuh dengan kuasa. Setelah kurang lebih 150 tahun yang lalu, saudara, ada seorang anak kecil, seorang gadis yang masih kecil, dia berdiri di depan pintu gereja yang kecil, lalu dia menangis di sana. Lalu pendeta gereja itu pada waktu lewat pintu itu, dia lihat anak gadis kecil ini menangis, lalu dia bertanya, kenapa anak ini bisa nangis? Lalu anak kecil itu berkata begini kepada Pak Pendeta. Dia bilang, Pak Pendeta, saya nggak bisa ikut sekolah minggu karena tempatnya sudah penuh. Lalu pendeta ini lihat anak gadis kecil ini atas ke bawah, dia lihat penampilannya, kenapa begitu kotor, begitu lusuh, pakaiannya kelihatannya compang-camping. Lalu dia sadar bahwa ternyata dia tidak diizinkan masuk gereja karena bajunya yang tidak bagus itu, yang kotor itu. Lalu pendeta itu kemudian bawa anak gadis kecil ini masuk ke dalam gereja, masuk ke ruangan sekolah minggu, dicarikan tempat duduk yang kosong, lalu anak sekolah minggu itu ditaruh di sana, dan anak sekolah minggu itu bisa ikut sekolah minggu hari itu. Setelah anak itu begitu terharu perasaannya, dia sangat bersyukur kepada Tuhan di dalam hatinya untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada dia, boleh ikut sekolah minggu hari itu. Wah, sejak saat itu saudara, dia rajin sekali pergi ke sekolah minggu. Tapi sayangnya saudara, 150 tahun yang lalu itu kesehatan tidak begitu bagus, dan anak kecil ini jatuh sakit, dan 2 tahun kemudian sejak dia pertama kali ke gereja itu, dia meninggal dunia di tempat tinggalnya yang kumuh dan kotor. Lalu orang tuanya datang ke gereja, kasih tahu pendetanya anak ini sudah meninggal, lalu minta gereja untuk memimpin pemakaman anak ini dengan sangat sederhana. Lalu pemakaman selesai, orang tuanya kemudian membereskan barang-barang dari anak-anaknya ini. Lalu waktu dia membereskan tempat tidurnya, lalu dia ketemu saudara, ada sebuah dompet yang sudah tua, yang kotor dan sobek-sobek. Di dalamnya saudara ditemukan ada uang receh, nggak banyak, 57 sen. Dan ada satu kertas di sana yang ditulis oleh anak ini. So di dalam kertas itu ditulis isinya demikian. Anak itu berkata, uang ini, 57 sen ini, itu adalah untuk membantu pembangunan gereja, agar gereja bisa diperluas, sehingga anak-anak yang lain itu bisa menghadiri sekolah minggu. So rupanya dalam 2 tahun itu, gadis kecil ini terus berpikir, bagaimana dengan nasib anak-anak lain, yang juga gak bisa ke sekolah minggu karena gerejanya sudah penuh. Tapi dia gak punya banyak yang dia bisa lakukan karena dia ini anak yang masih kecil. Dan dia anak yang lahir dari keluarga yang miskin, tidak punya banyak harta. Sebagai anak kecil yang miskin dan tidak punya banyak uang ini, dia bawa 57 sen ini dan dia taruh, dia beri kepada Tuhan. Ketika sang pendeta membaca pesan dari gadis kecil ini, dia sangat terharu. Lalu dia bawa dompet itu dan kertas itu, dia pergi ke jemaatnya, dia kasih tahu kepada jemaatnya. Jemaatnya begitu terharu, lalu mereka mulai menggalang dana untuk membangun gereja, untuk mewujudkan mimpi gadis kecil ini. Saudara, mereka tidak bisa kumpulkan banyak uang, tapi surat kabar atau koran pada waktu itu mendengar berita ini, lalu mereka mempublikasikannya di mana-mana. Lalu ada seorang kontraktor yang baca berita ini, lalu sangat terharu juga. Lalu dia menawarkan satu bidang tanah yang cukup besar, tidak terlalu jauh dari gereja itu. Dan dia berkata, tanah ini akan dijual kepada gereja dengan harga 57 sen. Dan bukan hanya kontraktor ini, saudara, ada banyak orang dari mana-mana memberikan persembahan setelah mendengar kisah ini. Dan dalam 5 tahun itu, saudara, uang yang tadinya 57 sen itu berubah, bertambah banyak menjadi 250.000 US dollar 150 tahun yang lalu.
Saudara, uang yang begitu besar, saudara. Dan dengan uang itu kemudian dibangun sebuah gereja yang tempat duduknya bisa menampung 3.300 orang. Dan diberi nama Temple Baptist Church. Dan bukan hanya gereja, saudara, uang itu juga cukup untuk membangun sebuah universitas yang diberi nama Temple University. Dan sebuah rumah sakit juga dibangun dengan uang itu, yang diberi nama The Good Samaritan Hospital. Dan uang yang itu kemudian dipakai juga untuk membangun satu gedung yang khusus untuk sekolah minggu. Lengkap dengan ratusan guru sekolah minggu di tempat itu. Supaya jangan sampai ada satu anak pun yang tidak bisa mendapat tempat di sekolah minggu. Lalu di salah satu ruangan di gedung itu, foto gadis kecil itu ditaruh di dinding dengan uang 57 sen. Foto itu, saudara, adalah sebuah peringatan bahwa anak kecil dengan kemampuan yang kecil itu bisa dipakai oleh Tuhan yang besar untuk melakukan pekerjaan yang besar. Sama seperti Tuhan memakai anak gadis yang kecil ini, apa yang dia punya yang tidak berarti apa-apa itu, Tuhan bisa memakai apa yang kita punya dalam hidup kita untuk melakukan hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Saudara, apa yang kita punya ini bisa aja kecil. Apa yang kita mampu bisa tidak banyak. Tapi waktu kita serahkan kepada Tuhan, itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi hal yang besar di tangan Tuhan. Saudara, hari ini Tuhan mau memberikan kesempatan kepada saudara untuk dipakai Tuhan di dalam pelayanan. Saudara, Tuhan bukan cari orang yang hebat. Tuhan bukan cari orang yang pinter. Tuhan bukan cari orang yang mampu. Tuhan bukan cari orang yang kaya. Tapi Tuhan cari orang yang mengasihi Dia dan yang rela memberikan hidupnya bagi Tuhan. Saudara, Tuhan mencari orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan, yang mau Tuhan pakai sebagai alat di tangannya untuk memberkati banyak orang lewat pekerjaan Tuhan. Saudara, kalau hari ini saudara belum pernah melayani Tuhan seumur hidup saudara, saudara mungkin merasa sibuk, saudara mungkin merasa tidak mampu. Mungkin hari ini saudara, Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada saudara satu kali lagi untuk mulai menggumulkan bagaimana caranya supaya hidup kita ini menjadi hidup yang juga bisa dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kita, termasuk di gereja kita. Saudara, jangan pernah mau hidup tanpa pernah melihat dan mengalami kuasa Tuhan yang besar itu ada menyertai kehidupan kita dan pelayanan kita. Saudara, jangan pernah mau hidup tanpa pernah menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengerjakan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan, sehingga melalui hidup saudara orang-orang diberkati dan diubahkan oleh Tuhan. Saudara, mungkin yang kita punya tidak banyak. Mungkin yang kita punya tidak bisa kita banggakan. Mungkin yang kita bisa itu tidak banyak hal. Tapi kalau saudara taruh itu di tangan Tuhan, kalau saudara katakan kepada Tuhan, Tuhan, pakai hidupku untuk melayani Tuhan. Orang-orang seperti itu Tuhan bisa pakai untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan Tuhan yang disertai oleh kuasa Tuhan. So, di gereja ini ada banyak kesempatan bagi saudara untuk belajar melayani Tuhan. Belajar untuk menggunakan karunia-karunia rohani yang Tuhan percayakan. Banyak kesempatan bagi saudara untuk mengalami kuasa penyertaan Tuhan. Banyak kesempatan bagi saudara untuk melihat bagaimana Tuhan memakai hidup saudara untuk menyentuh hidup orang lain dan menjadi berkat bagi orang lain. Tapi pertanyaannya cuma satu, saudara. Berapa banyak di antara saudara yang hari ini duduk di sini mendengarkan firman Tuhan? Berapa banyak di antara kita yang mau dipakai oleh Tuhan di dalam hidup kita? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena Engkau mengasihi kami, Engkau
mati buat kami, Engkau menebus kami dari kehidupan kami yang jahat dan penuh dosa. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan, Engkau juga membawa kami ke gereja ini, dan Tuhan hari ini menawarkan kepada kami kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk mengalami kuasa dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, tolong setiap kami, Tuhan, biar setiap kami tidak ada satupun yang tidak melayani Tuhan. Semua di tempat ini dipakai oleh Tuhan dengan penuh kuasa untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kalau ada orang-orang yang belum pernah melayani Tuhan dalam hidupnya, yang belum pernah melihat Tuhan menggunakan hidup mereka untuk dipakai oleh Tuhan, Tuhan, hari ini kiranya Engkau gerakkan hati mereka. Tuhan kiranya berkenan memakai setiap kami untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Kalau ada orang-orang di sini yang sudah setia melayani Tuhan, sudah bertahun-tahun melayani Tuhan, tapi masih mengandalkan kekuatan sendiri, Tuhan tolong supaya kami boleh bersandar kepada Tuhan dan hanya Tuhan saja di dalam pelayanan kami. Sehingga dengan kuasa dari Tuhan, kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau ada orang-orang yang sudah setia melayani Tuhan dengan bersandarkan kuasa dari Tuhan, Tuhan tolong supaya Tuhan pakai dengan lebih luar biasa lagi untuk membawa orang-orang mengenal Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini, dalam kehidupan mereka, keluarga mereka, dan pelayanan mereka. Ini doa kami, syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara.